Capeknya habis bersih-bersih. Ya, aku baru saja pindah ke apartemen ini. Apartemen ini lumayan sih, walaupun kecil namun cukup bersih. Namun ada beberapa sudut yang perlu ditata ulang. Aku bergumam dalam hati. Habis bersih-bersih, aku mencoba melepas penat sejenak. Kusingkapkan tirai jendela. Sedikit tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Ya, ada bayangan di seberang sana. Bayangannya samar-samar, tepatnya di seberang kamar apartemenku yang hanya dipisahkan bangunan kosong, atau tepatnya lapangan kecil, mungkin untuk tempat olahraga. Tiba-tiba bayangan itu menghilang. Aku mencoba mencari-carinya dengan pandanganku. Aku bersembunyi, wajahku di balik tirai. Setelah 20 menit berlalu, bayangan itu tak kunjung muncul. Aku tertawa geli. Kenapa aku menjadi seorang penguntit di sini? Jika ada yang melihatku, betapa malunya aku. Sudahlah, aku beranjak untuk segera mandi, dan setelah itu aku mencoba untuk tidur. Hari-hari aku lewati seperti biasa. Tidak ada yang salah. Namun pada minggu ketiga aku di apartemen ini mulai terjadi keanehan. Sebelum aku tidur, aku mencoba memandang ke kamar di seberang sana. Kembali mataku menangkap bayangan itu, namun lenyap seketika. Aku bergindik ngeri, lalu aku memutuskan untuk beranjak tidur karena besok aku harus bekerja. Entah berapa lama aku tertidur, aku pun terbangun. Aku meraih jam waker yang selalu aku taruh di meja kecil di seberang ranjangku. Aku tidak menemukannya. Aku pun mencoba mencari ponselku yang biasanya aku taruh di bawah bantalku. Sekali lagi, aku pun tidak menemukannya. Namun ada yang aneh. Aku membaui sesuatu baunya amis sekali. Dan di tanganku ada cairan begitu lengket. Aku rasa, apa ini? Kenapa piyama tidurku juga lembab? Dan kenapa ruangan gelap sekali? Aku selalu membiarkan bohlam 5 watt menyala jika aku tidur. Aku mencari saklar lampu dan aku menemukannya saat lampu hidup. Aku di mana? Ini bukan kamarku. Kenapa banyak darah di sekujur tubuhku? Aku menatap keluar jendela. Oh Tuhan, bukankah di seberang sana adalah kamar apartemenku? Ada boneka Pinocchio besar yang aku gantungkan di kusen pintuku. Berarti aku sekarang berada di kamar apartemen yang... Aku tak sempat lagi berpikir, aku berlari keluar sekuat tenagaku. Sampainya aku di kamarku, aku segera mencuci darah itu. Dan gaun tidur yang bukan milikku, yang berhubungan darah itu aku buang. Karena seingatku, aku tidur dengan piyama. Tapi tidak ada luka yang aku temukan sedikit pun di tubuhku. Aku pergi ke kamar melihat jam waker yang menunjukkan pukul jam 3.15 dini hari. Aku bergindik ngeri mengingat kejadian yang baru saja menimpaku. Aku pun terduduk lemah di keranjangku. Masih terlalu pagi, namun aku mendengar suara ribut-ribut di luar. Setelah aku mencoba mencari tahu, ternyata semalam terjadi pembunuhan sadis terhadap seorang pria. Aku melihat ke tempat pria itu terbaring. Persendian, tulang-tulangnya sengaja dibiarkan hancur, lehernya patah, dan kepalanya bertengkuk ke bahu kirinya. Dan parahnya lagi, semua tubuhnya penuh luka sayatan dengan mata mendelik. Aku bergidik ngeri, takut sekali, nyaris muntah. Ada polisi di situ. Tiba-tiba aku sadar dengan darah di sekujur tubuhku semalam. Aku langsung menjauh. Dari sana
dan aku berlari ke kamarku. Jujur aku takut membayangkan hal terburuk akan terjadi dalam hidupku. Aku segera mengunci pintu kamar. Beberapa hari setelah itu, aku mendengar desas-desus bahwa polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Beberapa hari setelah itu, pada malam harinya, aku pun terbangun dari tidurku dan aku berada di pojok ruangan yang gelap. Saat aku menyalakan lampu, ternyata aku kembali berada di kamar apartemen di seberang kamarku. Aku kembali menemukan diriku berlumuran darah. Aku pun berlari keluar dan menuju kamarku, sehingga aku nyaris tersungkur di depan pintu kamarku. Aku langsung menuju kamar mandi dan membersihkan darah yang berada di sekujur tubuhku. Dan lagi-lagi, aku mengenakan gaun waktu itu. Bukankah aku sudah membuangnya? Bukankah aku sudah membuang gaunnya? Aku terkurai lemas. Aku takut mencoba untuk tidur. Ya, aku masih takut jika aku terbangun nanti dan aku kembali menemukan diriku di kamar itu. Sehingga aku terkejut mendengar sirene polisi yang meraung. Ternyata polisi itu menuju kamar apartemen seberang. 4 kamar dari kamar itu ditemukan lagi tubuh pria korban pembunuhan. Yang lebih parahnya lagi, selain luka sayatan di seluruh tubuhnya, jantungnya pun seolah dicabut dari rongga dadanya dan tergeletak begitu saja di samping tubuhnya yang sudah membiru. Aku pun berlari ke kamarku. Untuk beberapa hari ke depan, aku tidak mau masuk bekerja. Aku mengurung di kamarku, mencoba untuk tidak tertidur. Aku lakukan apa saja untuk membuat mataku tetap terjaga. Namun aku kalah. Pada hari keempat, aku menemukan diriku kembali berlumuran darah di kamar yang sama pada kejadian-kejadian sebelumnya. Depanku ada tubuh seorang pria berlumuran darah. Darahnya mengalir di setiap sudut ruangan. Matanya mendelik, dan antara perut dan pinggangnya ada celah besar. Sepertinya bagian itu mau lepas dan ususnya kelihatan. Di tanganku ada pisau besar bergerigi. Aku membuang pisau itu dan aku menjerit histeris. Kemudian hanya gelap yang aku lihat. Saat aku bangun, aku sudah berada di kantor polisi. Semua yang ada di ruangan itu hanya dia menatapku. 2 hari aku diinterogasi dan aku tak menjawab apa-apa. Karena aku memang tak tahu apa yang harus aku jawab. Lalu tak lama seorang dari mereka berkata kepadaku, "Nona, kami tidak bisa percaya dengan dan mengerti semua ini. Dalam seminggu ini terjadi beberapa kasus pembunuhan yang sadis dan mengerikan di apartemen yang Anda tempati. Dan ketiga kasus pembunuhan itu korban dibunuh dengan senjata yang sama. Dan pada korban terakhir ada Anda di situ dengan pisau di tangan Anda, berlumuran darah, dan itu adalah pisau yang dipakai untuk membunuh para korban. Keanehannya adalah tidak ditemukan sidik jari Anda pada pisau tersebut. Jadi kami tidak bisa menetapkan Anda sebagai tersangka. Tapi tolong ceritakan kepada kami kenapa Anda berada di situ." Aku tidak merespon apa-apa karena tidak ada yang bisa aku jelaskan. Karena memang tidak ada yang bisa aku katakan. 2 minggu setelah kejadian itu, aku mendapatkan panggilan dari polisi. Aku segera memenuhi panggilan itu. Di kantor polisi, aku bertemu seorang pria yang tangannya terborgol. Pria itu terlihat pucat dan ketakutan. Wajahnya terlihat tirus. Matanya cekung. Mungkin sudah berapa hari tidak tidur.
Bahkan mungkin tidak makan, sepertinya ia sedang menahan rasa takut yang dalam. Dari seorang polisi, aku ketahui bahwa ia mengaku 3 korban itu adalah temannya. Dia takut hal yang sama terjadi padanya. Pria itu bercerita, 2 hari sebelum aku pindah ke apartemen itu, mereka membunuh seorang wanita yang sedang hamil muda di kamar apartemen di seberang kamarku. Awalnya mereka hendak memperkosa wanita itu, namun ia terus meronta dan melawan. Karena kesal, mereka menyumpal mulutnya lalu memukulnya. Wanita itu pingsan karena takut dan hendak menghilangkan saksi. Mereka membunuhnya lalu memutilasi tubuhnya, dan potongan tubuhnya mereka simpan di belakang lemari sebelum mereka sempat membereskannya. Saat itu suami wanita itu pulang, dan karena mereka takut, mereka membacok suaminya lalu melakukan hal yang sama pada suami wanita itu. Kejadiannya pukul jam 3.15 dini hari. Terselesaikanlah sudah misteri apartemen itu. Aku bernafas lega. Aku kembali pulang ke apartemenku dan aku mencoba tidur. Saat aku terbangun, aku kembali menemukan diriku di kamar seberang itu dengan tubuh berlumuran darah. Aku berlari ke kamarku dan aku membersihkan diri. Sebelum aku tidur, aku melihat jarum jam pukul jam 3.15 dini hari. Pagi harinya aku terbangun saat aku menghidupkan TV dan memutar channel lokal. Ada berita telah terjadi pembunuhan di sebuah penjara, korbannya seorang lelaki. Semua tubuhnya ditemukan luka sayatan, mata mendelik, serta kepalanya nyaris putus dari lehernya. Polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pun hanya terdiam. Malam harinya, aku beranjak untuk tidur. Aku memandang jauh ke kamar itu, dan di saat aku melihat seorang wanita cantik sholat tersenyum padaku. Matanya menyiratkan terima kasih. Ya, terima kasih karena dendamnya sudah terbalaskan melalui ragaku.